Halo, assalamualaikum. Hari ini kita mau review buku Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3 tahun. Tapi ini bukunya jilidnya sudah robek ya. Apa ya, isinya sih ini masih bagus. Ini bukunya tuh tebal banget. Penerbitnya dari ini apa? 3 Generasi. Wahyu Media. Nah, jadi judulnya adalah Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3 tahun. Ini dulu Uma Ara belinya tuh di toko oren ya, di Shopee. Linknya nanti kalau misalkan ketemu nih dan yang masih ready, insya Allah akan dicantumkan juga ya di kolom deskripsi. Jadi kalau yang mau beli ini bisa langsung check out aja. Ini mohon maaf ya, bukunya udah jelek kayak gini nih, karena sering dimainin juga sama Ara. Ini sih materialnya, bahannya biasa, kertas biasa ya, kayak gini. Untuk jilidnya pun sama, nggak terlalu tebal, bukan dari bahan boardbook gitu ya, tapi kertas biasa yang agak tebal aja kayak jilid gitu. Nah, ini halaman belum mulai ya, ini masih angka Romawinya seperti biasa. Buku ini dipersembahkan untuk para orang tua di seluruh Indonesia. Kita tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi orang tua, tapi kita bisa selalu belajar untuk menjadi orang tua yang semakin baik. Di sini ada ucapan terima kasih dan kata pengantar. Kemudian ini daftar isinya. Jadi di sini dibagi-bagi ya. Ada untuk 0-6 bulan, 6-12 bulan, 12 bulan sampai 18 bulan. Nanti insya Allah nih kita bahas setiap babnya satu persatu ya. Jadi durasi video ini mungkin agak sedikit lama. Nanti bisa di skip aja sesuai kebutuhan, mau lihatnya yang tentang berapa bulan gitu ya. Nah, ini dibagi-bagi soalnya daftar isinya 18-24, 24-36. Nah, ini baru halaman pertama. Kita baca sama-sama ya. Ini tulisannya gede-gede, jadi sebenarnya walaupun bukunya tuh tebel banget ya, tebel banget kayak gini, isinya tuh nggak terlalu banyak banget sih, karena setiap halamannya itu dilengkapi dengan gambar dan tulisannya tuh gede. Makanya ini Ara pun suka baca buku ini, karena kayak baca cerita gitu, ada gambar-gambarnya. Tahukah ayah ibu, bayi terlahir dengan 100 miliar neuron dalam otaknya, namun belum terhubung dengan sempurna. Untuk menghubungkan miliaran neuron tersebut, bayi perlu diberi stimulus yang tepat baik dalam kemampuan berpikir, sosial, emosi, dan motorik. Aspek-aspek tersebut berkembang begitu pesat pada 3 tahun pertama usia si kecil. Jadikan 3 tahun pertamanya sebagai pengalaman yang seru, membahagiakan, dan membantu si kecil berkembang secara optimal. Nah, ini adalah perkembangan anak 0-6 bulan. Kita baca ya. Di usia 1 bulan, gerak yang ditunjukkan masih gerak refleks seperti menggenggam jari atau benda apapun yang mengenai telapak tangannya. Jarak pandang fokus mata baru 18-45 cm. Menangis tanpa air mata. Menangis menjadi bentuk komunikasi utama pada anak. Sudah dapat membedakan antara ibu dan ayah. Usia 2 bulan, bayi mulai bisa mengangkat kepala, walaupun belum kuat dan seimbang. Gerak refleks mulai berkurang. Mulai mengoceh dan bisa tertawa. Di usia 3 bulan, bayi mulai bisa menggenggam benda dengan ukuran sedang, tetapi masih kesulitan menggenggam benda ukuran kecil. Mulai bisa berguling-guling, mulai bisa menirukan bunyi atau intonasi suara orang dewasa.
Usia 4 bulan, bayi mulai dapat menggenggam benda dengan hanya satu tangan dan dapat memindahkan ke tangan yang lain. Suka mengulang suatu perilaku seperti senang, perilaku karena senang atau tertarik dengan respon lingkungan sekitar. Usia 5 bulan, bayi mulai mengenali bunyi-bunyi yang ada di sekitar, mulai bisa menyesuaikan gerak tubuh dengan ukuran dan jarak suatu benda. Bayi usia 5 bulan lebih merespon ketika dipanggil namanya dibandingkan ketika nama lain disebut. Kemudian usia 6 bulan, bayi sudah bisa duduk dengan bantuan orang dewasa dan mulai mencoba merangkak. Nah, jadi ini adalah perkembangan anak 0 sampai 6 bulan ya, Bun. Kita lihat halaman selanjutnya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan panduan pemantauan pertumbuhan bayi. Berat badannya, panjang badannya, dan lingkar kepalanya di triwulan 1, 2, 3, 4, usia 1 tahun, 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Nah, ini pendapat ya, Shanti, ibu dari Arsy. Buat aku yang pernah beberapa kali keguguran, begitu dapat Arsy rasanya nggak bisa berkata apa-apa selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangannya, aku nggak mau memaksakan perkembangan Arsy sesuai dengan apa yang orang tuanya mau, tetapi aku biarkan dia bermain dan belajar hal yang ia suka, bukan melakukan hal yang dipaksakan. Menangis adalah cara bayi berbicara. Mengapa bayi menangis? Ini adalah beberapa alasan mengapa bayi menangis. Nah, bisa karena kepanasan atau kedinginan atau cari perhatian, ya, ingin diperhatikan, merasa lapar, mengantuk, atau memang merasa sakit, atau sakit karena tumbuh gigi nggak nyaman, ya, ingin buang air, atau terlalu banyak stimulasi. Jadi kalau bayi yang masih terlalu kecil itu, kalau dia terlalu banyak stimulasi tuh dia jadi gelisah gitu ya, Bun. Jadi dia nanti mudah menangis. Orang tua dapat membedakan alasan bayi menangis dengan menghabiskan waktu dan berinteraksi lebih sering dengan bayi. Tips meredakan tangisan bayi. Yang pertama, Bunda bisa menggendong sambil jalan atau naik turun tangga. Lumayan juga nih ya, Bun, buat diet pasca melahirkan supaya badan kita bisa kembali langsing. Tapi lumayan capek juga ya kalau sambil naik turun tangga. Yang kedua, ayunlah ke depan dan ke belakang. Yang ketiga, bedonglah, namun jangan terlalu ketat, jadi longgar aja tetapi nyaman gitu ya, Bun. Kemudian bersenandung sambil menggendong. Yang kelima, memberikan ASI. Yang keenam, coba ganti popoknya, mungkin nggak nyaman karena udah basah. Yang ketujuh, coba selimuti bayi, mungkin dia kedinginan. Yang kedelapan, coba dipeluk. Nah, cara ini tuh biasanya tuh sangat efektif sekali. Kalau bayi lagi nangis tuh pas dipeluk, biasanya dia mulai nyaman dan diam. Kemudian gunakan suara gitu. Kiss your children good night even if they are already asleep. Mitos dan fakta. Mitos, ketika bayi menangis dibiarkan saja karena itu melatih paru-parunya. Itu mitos ya, Bun, karena faktanya ketika bayi menangis harus segera direspon, ditenangkan, dan dicari tahu kebutuhannya, karena ketika dibiarkan menangis dapat menghambat perkembangan otak bayi.
Data, kondisi kuning pada bayi yang baru lahir adalah kondisi umum di minggu pertama. Bayi yang baru lahir berwarna kuning adalah kondisi umum dan wajar. Orang tua tidak perlu khawatir jika bayi menunjukkan tanda-tandanya. Bayi itu baik aktif, minumnya banyak, dan pupnya lancar. Hal terpenting yang perlu orang tua, khususnya ibu, lakukan adalah sering memberikan ASI pada bayi untuk mempercepat pembuatan zat kuning dari tubuh bayi. Konsultasikan juga dengan dokter terkait kondisi bayi. Bayi sering mengalami demam yang membuat orang tua cemas. Demam bukanlah penyakit, melainkan alarm untuk menunjukkan sesuatu terjadi pada tubuh. Demam dapat dipicu oleh infeksi virus atau bakteri, pasca imunisasi, kurang minum, terlalu banyak stimulasi, kelelahan, atau aktivitas yang berlebihan. Penurun panas hanya boleh diberikan ketika suhu tubuh anak mencapai 38,5 derajat Celcius. Salah satu hal yang membuatku panik jadi ibu yaitu pada saat anak sakit. Kalau bisa memilih, lebih baik aku aja yang sakit. Ini kata Karissa Putri ya, ibu dari Quincy. Nah, saat si kecil sakit, kira-kira kapan perlu ke dokter? Bayi perlu dibawa ke dokter jika demam muncul kembali setelah sempat reda, kemudian terjadi kejang, kemudian tampak lemah dan kurang merespon, demam bertahan lebih dari 72 jam, suhu tubuh di atas 38,5 dan terjadi sesak napas. Nah, jika terjadi hal-hal seperti ini, sebaiknya bayi segera dibawa ke dokter ya bun, sehingga bisa mendapatkan perawatan yang lebih tepat. Bagaimana menjaga kesehatan bayi usia 0-6 bulan? Bayi kecil mudah tertular penyakit dari orang di sekitarnya. 4 hal utama yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan bayi yaitu mencuci tangan sebelum menggendong bayi, memantau tumbuh kembang bayi secara berkala, serta memastikan semua organ berfungsi dengan baik, imunisasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan, jauhkan bayi dari orang yang kurang sehat. Imunisasi mempersiapkan sistem imun bayi untuk antisipasi jika tertular penyakit dari lingkungan. Kenapa ya tidak boleh imunisasi saat demam? Karena sebagian reaksi dari vaksin itu adalah demam. Jika dilakukan vaksin saat demam, bisa menutupi kondisi bayi yang sedang sakit. Jadwal imunisasi bayi dan anak menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2014 sebagai berikut. Bisa dilihat di tabelnya ya bun. Di sini ada hepatitis B. Ini sebaiknya dilakukan di awal. Kemudian 1-2 bulan pertama polio, 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Di situ ada tandanya, bisa dibaca sendiri. Ini ada juga ya di buku Pingnya Si Kecil biasanya. Ini adalah imunisasi dasar lengkap yang wajib dilakukan oleh balita. Nah, gigi pertama. Umumnya gigi pertama mulai muncul saat bayi berusia 6 bulan, tetapi masih bisa ditunggu sampai usia 24 bulan.
Biasakan membersihkan mulut bayi sejak dini secara teratur setiap selesai menyusui agar bayi terbiasa dengan rutinitas membersihkan mulut setelah makan dan sebelum tidur di kemudian hari. Cara menjaga kebersihan mulut bayi 0-6 bulan. Yang pertama, kita bisa membersihkan bagian dalam mulut bayi, termasuk gusi dan lidah dengan kasa steril yang dibasahi air hangat. Lakukan setelah menyusui. Jika gigi sudah tumbuh, pembersihan dapat dilakukan dengan sikat gigi karet lembut yang dipasang di jari. Alat ini sekaligus merangsang gigi untuk tumbuh. Ketika bayi sakit, tubuhnya dalam keadaan yang tidak nyaman. Menggendong merupakan salah satu cara untuk membuat bayi merasa nyaman dan memudahkan orang tua untuk memantau kondisi bayi. Mama selalu ada di sini, sayang. Mitos dan fakta. Menggendong bayi dapat memanjakan bayi dan membuat bayi menjadi bau tangan. Itu mitos ya. Karena faktanya, orang tua tidak perlu takut untuk sering menggendong bayi, terutama ketika bayi menangis. Dengan menggendong, orang tua secara tidak langsung memberitahu bayi bahwa ia tidak perlu khawatir karena ada orang tua yang selalu menjaga dan menyayanginya. Selain itu, menggendong bayi membantu bayi belajar untuk bisa menenangkan diri di situasi-situasi yang membuatnya tidak nyaman. Mengapa menggendong bayi penting? Yang pertama, bisa memperkuat hubungan antara orang tua dan bayi. Menenangkan bayi, membuat bayi merasa dirinya berharga dan diperhatikan. Melalui menggendong, orang tua membangun serta menguatkan ikatan emosi yang menjadi dasar hubungan dengan bayi pada tahap perkembangan selanjutnya loh. Setiap sentuhan ketika aku pelukan, pegangan tangan, atau tatapan mata sama anak, aku selalu merasa ada energi positif yang saling mengalir buat aku ataupun buat anakku. Ibarat ngecharge, ini kata siapa? Saskia Meka, ibu dari Bumi, Mengapa bayi butuh sentuhan? Sentuhan dapat memberi rasa nyaman bagi bayi. Dalam keadaan nyaman, otak bayi dapat menyerap informasi lebih optimal. Sentuhan dapat diberi melalui usapan lembut di dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti saat memberi ASI sebelum tidur, mandi, atau ketika mengganti pakaian. Skin to skin. Skin to skin berarti mendekatkan bayi secara langsung pada kulit dengan posisi di dada sesaat setelah bayi lahir. Untuk memberikan ASI juga bisa ya dilakukan dengan skin to skin. Mengapa ibu pasca bersalin mengeluh ASInya kurang? Secara fisiologis, ASI akan mengalir seiring luruhnya plasenta setelah bayi lahir. Tetesan ASI mula-mula hanya 5-7 miliska sekali minum, sesuai kapasitas mulut bayi, dan akan terus bertambah dalam 48-96 jam jika bayi sering disusui. Sehingga ibu tidak perlu khawatir ketika setelah melahirkan ASI baru keluar sedikit. Bagaimana tips melancarkan ASI? Yang pertama, selama hamil sebaiknya calon ayah ibu mengikuti kelas persiapan menyusui. Kemudian yang kedua, sesaat setelah lahir letakkan bayi di dada ibu minimal 60 menit agar bayi mendapat pengalaman mencari payudara dan menyusu pertama kali. Usahakan bayi selalu berada dalam jangkauan ibu selama masa perawatan di rumah sakit.
Salah satu penyebab ASI tidak keluar adalah pelekatan mulut bayi yang tidak tepat pada payudara ibu. Pelekatan mulut bayi di payudara mempengaruhi kualitas isapan dan rangkaian produksi ASI. Cara melekatkan mulut bayi yang tepat. Yang pertama, sentuhlah bibir bayi dengan puting ibu. Yang kedua, tunggulah sampai mulut bayi mengap lebar. Yang ketiga, dekatkanlah bayi ke payudara dengan sigap arahkan bibir bawah ke areola bagian bawah. Walaupun kelihatannya gampang, ini harus belajar ya pun. Kalau pas pertama kali tuh Ara juga dulu susah banget. Tapi alhamdulillah kalau udah berhasil bisa, insya Allah kedepannya lebih mudah. Ibu dan bayi harus berada pada posisi yang nyaman untuk memudahkan proses menyusu. Posisi menyusui bisa dengan rebahan, kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus, wajah bayi menghadap payudara ibu dan hidungnya sejajar dengan puting. Tubuh bayi ditopang dengan baik dan dipegang dan didekap dengan tubuh ibu. Menopang bayi dengan lengan yang sama dengan posisi payudara. Yang ketiga, bisa menopang bayi dengan lengan yang berlawanan sisi dengan payudara, atau bisa juga dengan menopang bayi di bawah lengan, atau bisa sambil berbaring berhadapan dengan bayi. Kalau Mara paling suka sih posisi yang kelima ya, karena ibunya bisa sambil tiduran juga. Apalagi kalau si bayi makin gede dan makin berat. Tips menyusu ketika puting ibu luka. Cara pelekatan mulut bayi pada puting ibu harus tepat sehingga saat mengisap ujung lidah bayi terhindar dari menyentuh puting dan tidak menyebabkan nyeri. Ibu dapat mengkonsumsi obat pereda nyeri yang aman sebelum menyusui seperti ibuprofen atau asam mefenamat. Jika luka sangat dalam dan sangat nyeri, ibu dapat memerah air ASI dengan tangan untuk mengosongkan payudara. ASI perah dapat diberikan kepada bayi dengan media sendok atau cangkir. Beberapa cara yang bisa dilakukan ketika puting datar atau masuk. Yang pertama, posisi menyusui dari bawah lengan lebih memudahkan bayi melekat di payudara dengan puting datar atau masuk posisi. Sebelum menyusui, stimulasi puting dengan nivel. Nah, ini ada alatnya ya, yang telah dimodifikasi sebagai penarik puting. Saat membantu perlekatan mulut bayi ke payudara, ibu dapat membentuk puncak payudara lebih menonjol dengan menekan bagian atas dan bawah areola dengan kedua tangan seperti membentuk sandwich. Tips memodifikasi disposable spuit menjadi nipple floor. Bisa kayak gini ya, diikutin tipsnya bunda. Bisa dilihat sendiri caranya. Bisa di pause dulu videonya kalau mau mengikuti cara ini ya. Oke. Tahukah ibu bahwa ada cairan yang tak kalah penting dengan ASI? Cairan itu disebut juga dengan kolostrum. Cairan yang keluar di saat-saat awal kelahiran. Kolostrum bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi baru lahir karena tinggi protein, membantu memantapkan dinding saluran cerna bayi karena mengandung imunoglobulin A. Sendawa penting saat bayi selesai minum ASI. Manfaat sendawa setelah menyusui adalah membuang gas yang ikut memenuhi lambung bayi, mengurangi tekanan di saluran cerna bayi, dan membuat bayi lebih nyaman. Tahukah ayah dan ibu ada satu periode ketika anak membutuhkan ASI lebih intens dari biasanya? Periode ini disebut dengan growth spurt. Ini adalah masa di mana pertumbuhan bayi akan terjadi lebih cepat. Selama masa itu bayi akan menyusu lebih sering juga lebih lama dari biasanya. Masa ini biasanya terjadi selama 3-4 hari.
saat masa ini terjadi, biasanya bayi akan lebih sering menangis karena ia mudah lapar, sehingga penting bagi ibu untuk bisa mengenali tanda-tandanya bayi lapar agar proses ini lebih mudah dihadapi. Tanda-tanda bayi lapar: yang pertama, bayi mengisap bibir dan lidah. Mulut seperti mencari-cari payudara, kemudian gelisah, terbangun, dan seperti mencari-cari ibu. Begitu ibu melihat tanda-tanda di atas, segera susui bayi sebelum ia menangis karena frustasi. Pada masa growth spurt ini, bayi akan mengirim sinyal ke tubuh ibunya dengan cara lebih sering menyusui, sehingga produksi ASI bertambah sesuai kebutuhan bayi. Peran ayah dalam masa mendampingi ibu menghadapi masa growth spurt. Menjadi suami sportif dengan mendengarkan keluh kesah istri, membantu ibu untuk rileks dan nyaman dengan menyediakan lingkungan yang nyaman selama menyusui, misalnya dengan melekatkan bantal-bantal empuk di sekeliling istri atau menyediakan makanan dan minuman. Membantu istri untuk merawat bayi setelah diberi ASI, misalnya memandikan bayi atau mengajak bayi bermain. Membantu pekerjaan rumah lain selama istri menyusui. Mempelajari juga hal-hal terkait ASI, browsing, atau membaca buku. Posisi menyendawakan bayi. Yang pertama, bayi digendong dengan posisi menghadap dan menempel pada bahu ibu. Yang kedua, ibu mendudukkan bayi di atas paha dan menepuk-nepuk punggung bayi. Yang ketiga, bisa ibu menengkurapkan bayi dan kemudian menepuk-nepuk punggung bayi. Ciri-ciri anak yang cukup ASI: kenaikan berat badan sesuai dengan standarnya. Buang air kecil setidaknya 6 kali sehari setelah usia 5 hari. Air jernih, tidak pekat atau berbau tajam. Aku cukup ASI. Bekerja dan memberi ASI merupakan dua hal yang sepertinya sulit dilakukan bersamaan ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ibu akan mulai bekerja selama pemberian ASI. Yang pertama, memerah ASI seawal mungkin. Usahakan perahan ASI setiap 3 jam. Latih bayi untuk minum ASI perah dengan cangkir sebelum ibu kembali bekerja. Siapkan juga ASI perah segar untuk konsumsi bayi selama ibu tidak ada. Tetap menyusui saat ibu bersama bayi, terutama di malam hari. Cara memerah yang baik. Yang pertama, posisi ibu jari dan jari telunjuk di atas dan bawah areola atau samping kiri dan kanan areola. Yang kedua, gerakan ibu jari dan jari telunjuk menekan payudara ke dalam. Kemudian lakukan gerakan memeras dengan jari telunjuk dan dengan ibu jari dan jari telunjuk dari areola ke arah ujung puting. Ulangi lagi gerakan nomor 2 dan nomor 3. Petunjuk penyimpanan ASI perah untuk bayi sehat cukup bulan. Jika di suhu ruang, batas optimal adalah 3-4 jam. 6-8 jam kondisi ASI masih sangat baik. Jika di lemari pendingin, 72 jam adalah kondisi optimalnya. 5-8 hari adalah kondisi yang masih sangat baik. Jika di freezer, waktu optimalnya adalah 6 bulan, 12 bulan masih sangat baik. Catatan: sebelum memerah wajib mencuci tangan. Gunakan botol kaca atau polipropilен. Wadah air panas dicuci dan dibilas air hangat. Cara memberikan ASI perah: sebaiknya menggunakan cangkir kecil atau sendok. Posisi bayi tegak agar tidak tersendak. Sorongkan cangkir tanpa menuang isinya ke mulut bayi. Bayi akan meneguk ASI perah dari tepi cangkir. Mitos dan fakta.
Makanan yang dimakan ibu dapat mempengaruhi rasa ASI. Itu mitos ya bun, karena faktanya makanan yang ibu konsumsi tidak mempengaruhi rasa ASI, sehingga ibu tidak perlu terlalu memilih makanan yang dikonsumsi, kecuali ada indikasi alergi. Cara lain untuk memberikan sentuhan yang sehat pada bayi adalah dengan pijatan. Tips dan trik memberikan pijatan pada bayi. Yang pertama, bayi bisa mulai diberikan pijatan sejak minggu pertama. Berikan pijatan pada waktu yang tepat, bukan saat bayi sedang lapar atau rewel. Pastikan bayi dalam posisi dan keadaan yang nyaman. Pastikan keadaan ruangan membuat bayi tenang. Orang tua pun harus rileks ketika melakukan aktivitas memijat. Sebelum memijat bayi, pastikan kedua tangan bersih. Hangatkan kedua tangan terlebih dahulu dengan menggunakan kedua telapak tangan menggunakan lotion. Lakukan kontak mata dan komunikasi selama proses memijat. Pijat bayi paling baik dilakukan oleh ayah dan ibu. Sentuhan kulit memberi rangsangan yang meningkatkan daya tahan tubuh bayi, menambah selera menyusu, dan memperkuat ikatan emosi antara bayi dengan kedua orang tuanya. Tips memijat bayi. Perut, gerakan kedua tangan memutar ke arah luar dari pusar mengarah ke dada bayi. Hindari menggelitik karena menghilangkan suasana tenang dan nyaman bagi bayi. Kaki dan tangan, pijat kaki dan tangan bagian pangkal, paha, dan lengan menuju jari. Punggung, usap punggung bayi dari pinggang menuju bahu. Wajah, gerakan kedua jari telunjuk dari jidat ke arah dagu seperti membuat bentuk hati. Cium, beri tanda bahwa aktivitas memijat selesai dengan memberikan ciuman pada anak.